Halo sahabat Impresi, jumpa kembali bersama saya Syekh Merobi, Wakil Bupati Belitung di program Impresi, YouTube channel untuk pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Indonesia. Dan seperti biasa, saya selalu datang di tempat-tempat yang baru. Tapi tempat yang ini sebenarnya nggak baru-baru amat, tapi saya sendiri yang baru pertama kali datang ke sini ya. Karena kenapa? Kemarin PPKM, banyak tempat wisata dan tempat kuliner yang ditutup untuk publik. Namun, tempat ini lahir di tengah pandemi dan menjadi sebuah fenomena karena selalu ramai. Apa namanya? Ikuti saya terus di Impresi Channel. Sahabat Impresi, saya sudah berada di depan dapurnya. Uniknya, ini sebagian dari dapurnya ini berada di luar. Ini sangat open kitchen, bukan open kitchen biasanya, ini sudah sangat open. Dan kita lihat nih, ada tempat panggangannya. Saya nggak tahu ini apa namanya. Apa namanya nih Mas? Ini wajan martabak. Wajan martabak ya? Kok ada martabak? Bukan ini buat martabak tadi, Pak. Oh gitu, ya. Iya. Kalau kita lihat nih sahabat Impresi itu, saya tunjukin. Ada tulisan cafe, bakery, dan satu lagi apa? Ice cream ya. Nama tempatnya? Nah, nama tempatnya kita nanti masuk ke dalam baru tahu ya. Oke, sahabat Impresi, kita lihat. Ini saya udah melihat nih ada french fries ya. French fries atau apa itu? Ini Potato wedge. hand cut fries. Oh, hand cut fries ya. Karena kulitnya tidak dibuang, Pak. Karena kulitnya tidak dibuang ya. Sahabat Impresi bisa lihat. Ini udah menggoda saya sebenarnya ya. Ya. Ini apa nih? Ini untuk garnish kita. Apa? Parsley. Oke, ini garnishnya. Dan di situ tuh. Yang paling ujung itu yang paling menarik. Ada roti-roti yang menggoda selera. Dan itu semuanya bikinan sendiri. Iya, itu homemade. Ya, homemade di sini ya. Iya. Wih, saya udah mulai menebak-nebak. Jangan-jangan ini jualannya sandwich, hotdog atau apa? Ya. Tapi ikuti saya ke dalam, ya. Oke, sahabat Impresi, sebelum saya masuk ke dalam, ini ada jam bukanya nih ya. Jadi setiap hari itu bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang sampai jam 9 malam ya. Kemudian dari jam 7 pagi sampai jam 9 itu di hari Minggu. Jadi jam 7 itu kalau Anda mau sarapan ini sudah ada dibuka. Nah, tutupnya setiap hari Selasa, Tuesday ya. Oke, ikuti saya masuk ke dalam. Hello. Welcome. Welcome Thank to the you. well. Welcome to Impresi. So, what is your business name? The Well. The well. What is the philosophy of the well? The well is a place to come when you're thirsty. Sumur, ya. Sumur, It's ya? fresh, segar. Iya. Dan kalau haus bisa drink. Ya. Okay. My name is Ishak, and you? My name is Lynn. Lynn ya. So I call you Lynn ya. Ya, bisa. From Canada. From Canada. Jadi sahabat Impresi, kita jumpa langsung dengan orang Kanada. Tapi kita mau gali lebih dalam, kenapa Mrs. Lynn ini milik Belitung untuk berwirausaha, nggak di Kanada atau nggak di Bali atau nggak di Jakarta. So nanti kita akan tanya-tanya. So we can go to see. Come see. Okay. So this is our. So what is this? It's cookies. Yeah, cookie kue. Wow. Everything is to represent the coral reef. Kami mau belajar orang di sini untuk mencegah lindungi laut. So, jadi ini semua cookiesnya, ini temanya tentang laut, isi dalam laut karena Bu Lin ini mau merawat dan juga melestarikan isi laut di Belitung. Karena beliau sudah melihat Belitung itu lautnya bagus. Jadi di sini ada namanya bintang laut, ini ada kerang, ya. Nah, so what is this? This is almond pie. This is kanari, so kanari. chocolate chip cookies. Chocolate chip, okay. Dan jahe. Oh, ginger dari sini, dan chocolate chip. Wow, it's very good for Christmas. Next month. Oh yeah, true enough. And this one is brownies. Brownie, fudgy brownie. Okay. So good. Oh, so good. So good. Kita lihat ini banyak banget ya sahabat Impresi ya. Ini saya langsung gila, langsung lapar lagi. Saya tadi udah makan, saya begitu lihat ini langsung hungry. I know. And this one? So everything here is again to represent the coral. So it's on the ice cream. Yeah. Oh, this is for ice cream topping. This is for ice cream topping. Okay. This is the flower pot coral, the pink shell, so meringue.
So ini coral popcorn. Coral popcorn. Ya, ini dibikin ya. Jadi ini popcornnya mirip dengan bekarang ya. Yeah. Bagus banget. Yeah. And this one is mozzarella? No, this is called cinnamon rolls with cream cheese. Oh, oke. Jadi ini cheese. kayu manis dengan cream cheese ya. Jadi enak banget. Thank you. Wah, ini donat ini dalamnya ada strawberry. Strawberry dan dengan marmalade orange. You very surprised. You can speak bahasa very fluently. Belum. How long you live in Indonesia? 4 years. 4 years ya. In Belitung? 1,5 tahun di sini, Pak. 1,5 tahun di Belitung. Yeah. Why you pick Belitung? Just Belitung. Cool. Belitung is beautiful. When I first came to Indonesia, I didn't know where I was going to live. I met a friend in Canada who had been to Belitung. And he said, Belitung is going to explode with tourism. There's so much opportunity. He said, when you go to Indonesia, you go there and see. And so when I came here, I said, oh, this is where I want to live. This is it. You come and you love it. I love it. And so much opportunity, but not spoiled. Soon, early enough that it's not spoiled. So you're very optimistic. Belitung can go, develop like Bali and another destination of tourism. Better than Bali. I think better than Bali for many reasons. So this is the Virgin Island, yeah. It is. Have a lot of potential. It does. I think it'll develop better than Bali, differently than Bali. Okay. But yeah. So this is your unique business here. Yeah. And it's a big opportunity for grow to the usaha micro or small enterprise in Belitung. So this is what is this? Carrot cake. Carrot cake. Why not red? It's brown, It's brown. But there's carrot ini in adalah kue wortel, ya. Jadi ini unik-unik ini ya. Wortel ya. Carrot. Tapi di atasnya dikasih krim. Biasanya kalau kita makan carrot cake itu gimana ya? Bentuknya lebih kayak sayur gitu ya. Jadi tanpa ada krim, ya. Tetapi manis sekali. Oke, very sweet. Ini kayak makanan saya waktu kecil nih. Saya boleh angkat. Ini makanan dari ibu saya nih. Ya, ini from coconut. Ya, ini apa namanya? Dry coconut. Ya, kelapa kering. Ya, jadi ini homemade semua. Ya, sahabat impresi ini enak banget. Dulu kalau saya kecil makan ini gulanya lebih kelihatan, tapi ini gulanya tidak terlihat. Tapi kelihatannya ini dipanggang, ya. Kita akan tanya lebih lanjut nanti setelah saya melihat dapurnya, kita akan lihat menunya ada apa aja. Dan saya berada di The Well Belitung, ya. Oke. Sahabat impresi, ini kita berada di dalam. Tadi saya udah tunjukin tempat serve-nya. Ini ada tempat duduk yang menurut saya jaraknya juga cukup bagus. Dan mejanya baik banget ini ya. Dan yang unik ini sebenarnya interiornya itu tidak rumit-rumit amat ya, simple tapi bikin atmosfer dan ambience-nya tuh enak. Ya, jadi cozy-nya dapet, elegannya juga dapet ya. Dan lihat nih dapurnya. Ya. Very clean. Ya, kan. Ya, jadi ini sangat gimana ya? Kita melihat aja udah langsung higienis ya. Oke, let's go. Wow, this is very big mixer. This is for bread, Yeah, to make commercially, so we can sell to the hotels as well. So yeah, we sell all artisan breads. So from scratch, sourdough, ciabatta, baguette, semua. Everything in the well is made fresh and from scratch. 100% 100% homemade. Made in here. Made here. Oke. Lihat nih, ini tempat oven bakarnya besar banget ya. Jadi jarang ada sebuah restoran yang baru buka investasinya langsung berani seperti ini. Ya lihat tuh ovennya besar, tempatnya bersih, mixernya bagus. Ini juga buat es krim dan juga yang lain-lainnya. Lihat, wah ini bersih. Ya, kalau kita datang ke sebuah restoran, pasti kita akan memastikan dapurnya bagus, bersih, dan komitmen. Pasti kita langsung nafsu makannya naik. Oke. Kita akan naik ke atas. Tampaknya nih lantai 2 ada sesuatu lagi, kita akan lihat ada apa di atas. Yuk. Oke, come. Wah, sahabat impresi ya. Jadi kalau Anda berpikir
datang ke Belitung berwisata itu hanya ada makanan timur, untuk memenuhi kebutuhan Anda, makanan barat juga ada di Belitung. Dan letaknya ini di Jalan Patimura, di ujung dekat Jembatan Pelangi, Jembatan Air Kubu ya, Desa Air Saga ya. Nah, wah sekarang sudah banyak meja ya, 1, 2, 3, 4. Jadi, wah mejanya berat sekali ya. Berat sekali. Jadi ini unik banget ya. Jadi bagus ya, dan ini real ya. Tanaman beneran ini. Jadi ini suasananya enak. Kalau Anda nggak mau duduk yang kaku-kaku, Anda boleh nongkrong di sofa kecil di sini. Kita bertiga ngobrol di sini. Kemudian di sini ada toiletnya. Kemudian ada satu lantai lagi belum empty. Empty, ya. Oke. Ini apa? Untuk staff. Oh ya, staff only. Oke, kita akan ngobrol sebentar lagi, jangan kemana-mana, sambil melihat-lihat menu yang ada di The Well. Oke? Nah, Sahabat Impresi, saya udah nongkrong duduk di meja besar, dan ini bisa muat 4 orang ya. 8 nih. Ya betul ya? Iya, betul. Bisa ada 8 orang, dan di depan saya ini ada menu kayaknya ini. Dan ini unik, Sahabat Impresi bisa lihat ini pakai QR code. Kalau kita scan nanti menunya akan muncul di handphone kita, dan kita sudah bisa langsung pilih ya. Iya, Pak. Dan ini saya lihat ada barbecue shot. Saya mau coba lihat ya, ada menu apa aja. Nggak bisa. Ya. Jadi tidak lagi disediakan menu-menu yang pakai buku, karena kan banyak pegangan tangan ya Pak ya. Iya, betul. So, ini ide dari siapa? Ini karena kita mau mengurangi yang seperti tadi Bapak bilang, kalau menu di print banyak yang pegang, jadi harus dibersihkan lagi dan lagi. Untuk menghindari itu, jadi bisa pakai handphone sendiri. Iya. Kalau idenya sih, Nah ya, iya. kita lihat, kita buka. Oke, langsung keluar cepet banget ya. Dan menu-menunya kita lihat, wih ya, ada barbecue and bun. Ini apa nih? Handcrafted fries ya. So, which one is the favorite? Yang mana yang paling favorit? Favoritnya itu signature barbecue pulled beef. Oh ya. Oke. Dan barbecue short ribs becoming lebih I don't know what's the word, paling menjadi favorit juga. thank you, favorite ya. Kesukaan, oke. Wah ini Sahabat Impresi ya, nanti menunya boleh dilihat, nanti di situ akan ditampilkan. Saya lihat ini banyak sekali makanan yang membuat saya tuh rindu ya. Kalau sekali makan ini nggak cukup nih. Ini pasti akan datang lagi berkali-kali. Ya. Saya akan coba pesan yang paling enak di sini, dan saya akan kasih lihat Anda. Ini apa? Itu pulled beef barbecue brisket, Oke. salah satu best seller kita. Ini yang best seller itu ya. Kita coba yang ini ya. Baik, Pak. Ada es krim apa today? Hari ini ada dragonberry dan Dragonberry itu dari buah naga dan strawberry. strawberry ya. Itu ya. Jadi setiap hari es krimnya berubah-ubah. Kita Berapa lama setiap sekali? minggu. Oh, setiap minggu. Jadi every week you change the es krim flavor ya. Yeah. Oke. Jadi itu menarik banget. Jadi kalau Anda bosan misalnya datang minggu ini ke sini makan yang saya paling suka tuh ada es krim yang kayak gelato itu ya. Jadi kan mereka gelato tuh ada apa tuh, salt and apa tuh? Oh, yang agak asin-asin gitu ya. Asin-asin, karamel ya itu juga ada unik-unik ya. Jadi idenya dari mana setiap minggu berubah begini? Idenya sebenarnya supaya ya tadi seperti Bapak bilang selalu di-refresh lagi. Ya. Supaya orang-orang tidak bosan. Tidak bosan dan ya. Bisa datang lagi untuk minggu depannya gitu. Oke. Ganti. Iya. Oke, Sahabat Impresi, sambil menanti menu yang saya pesan tadi, ya Anda juga nanti pasti lihat ini makanan yang menarik sebesar apa, kemudian sedahsyat apa, seenak apa, nanti Anda boleh lihat ya. Nanti kita masuk dulu ke wawancara kita nih lebih dalam. Kenapa sih? Ini saya masih penasaran. Dari Kanada jauh-jauh kok mau selain cinta Belitung melihat prospek ya, kemudian mau menginvestasikan, ini kan nggak sedikit uangnya, cukup banyak ya. Sementara orang Belitung sendiri belum melakukan hal yang serupa dengan secara masif. Oke, kita akan kembali lagi. Oke, Sahabat Impresi, kita kembali lagi di The Well, tempat makan enak ala barat ya. So this all is western food. Yes. Ya, belum ada eastern food di sini. Iya. Totally semua western food. Yes. Nah, kita penasaran tadi kan,
Tadi kan sekilas sudah diceritakan oleh Miss Lin bahwa dia orang Kanada yang datang ke Belitung 1,5 tahun yang lalu, kemudian jatuh cinta dengan alamnya, potensinya, dan akhirnya memutuskan investasi di Belitung. Ya, investasinya nggak kecil loh ya, ini gede. Dapurnya sendiri bisa, ya. Jadi itu dapurnya udah mirip dapur hotel sebenarnya. Kalau kita lihat kitchen yang di dalam hotel, dapurnya kayak gitu. Tapi ini kan restoran, cafe. So, kok berani gitu ya? Nah, kita akan tanya beliau dengan bahasa Indonesia. Saya mau tes, apakah beliau bahasa Indonesia 1,5 tahun lancar tak? Geleng-geleng kepala nih. Belum lancar ya. Itu udah lancar tuh. So what is your mission in Belitung? Yeah. And you open this business? It's not it's very high investment in here. It is. I owned a business in Canada, and You have what business in Canada? What kind of I business? was in a financial business. Oh, okay, financial business. Yeah, I provided financial counseling and guidance to locals and mortgage brokering, arranged financing for buying houses and such. But I felt that my purpose there was done. My business was successful. Okay. I did all that I wanted to do there. So then I started to look for what next. I believe that I'm created on purpose, and so I can't live without purpose. Yeah. So I felt that I could do something in Indonesia that would bring value. Yeah. And then I found Belitung. So my intention in Belitung is to provide a place for training and opportunity in tourism industry to help the people of Belitung become more ready for the tourism that's coming. So this place, yes, it's a cafe, it's a restaurant, but it's more than that. It's a place of training. So 80% of our staff are local and will always be local. We'll, yeah. So How long you prepare this business? how many years before coming? So I would say probably 7 years. 7 years of planning and preparation. Oh, 7-year planning. And then we started to build. We rented the building and started the renovation in March. 3 months. 3 months. Wah, cepet banget. 3 bulan udah terwujud. Ya, ini kalau pengusaha di tengah pandemi gitu biasanya cepet banget gerakannya ya. Jadi langsung beradaptasi, transformasi, langsung berubah bisnis jadi seperti ini. How many staff here? How many we now, Ardia? We have 12. We're at 12. Wow, banyak loh. Ya. Dan komposisinya lokal or dari luar banyak? Sepuluh. Ya, 10 Oh, orang. 10% is from lokal. Iya, dan 2 orang yang dari luar pulau Belitung. Oh. Ya. Jadi 80%-nya itu adalah pekerja dari Belitung lokal ya. Betul ya? Kamu orang Belitung? Wah, tuh, udah terbukti ya. Jadi saya bisa membayangkan ibu dari Kanada datang buka usaha di Belitung ya, kerjasama dengan orang-orang lokal ya, menarik investasi masuk juga. Kalau orang lihat ini ada The Well, orang Kanada investasi kan, saya juga yakin investasi di Belitung gitu loh. Itu yang paling penting. Ya, jadi bukan hanya investasi biasa ya. Dan juga menyerap tenaga kerja sampai 10 orang itu cukup banyak untuk sebuah kafe. Ya, jadi ini terima kasih banget kepada Bu Lin karena ini sebuah keputusan yang luar biasa bisa membantu Belitung. So, kita akan tanya-tanya dengan siapa? Arya nanti apa sih yang menjadi kendala ketika menjalankan usaha ini, kemudian ada menu apa saja yang menjadi keunggulan The Well sehingga bisa dijual bukan hanya kepada orang lokal tapi juga kepada wisatawan. Oke? Kita kembali lagi.
Oke, sahabat impresi, saya tadi udah lihat nih makanan saya udah selesai, asapnya sudah mengepul. Dan oke, kita lihat nih. Ini yang saya tunggu-tunggu. Nah, wow. Hah? Oke, lihat ini. Ini kearifan lokal loh. Dan dahsyatnya, ini perkawinan silang nih, Belitung dengan bule. Kenapa ini nih? Ada daun simpor. Ya, jadi ini filosofinya kenapa sih Anda pilih daun simpor sebagai alasnya? Bukan daun pisang gitu loh? Iya, karena kami waktu research ya, di sini semuanya memakai daun simpor. Jadi kita untuk memberi kayak tadi kearifan lokal, kita... Dan ini by riset? Lama mikirnya? Iya, lama itu maksudnya sesuatu yang sengaja gitu dipikirin. Iya. Dan untuk tetap memberikan kearifan lokal tersebut. Dan sentuhannya jadi cantik, ya, very beautiful. Ya, dengan adanya daun simpor ini nilainya menjadi naik bukan turun. Ya, jadi kadang-kadang orang kan malu ya pakai daun simpor sebagai konten lokal gitu ya. Ini menurunkan kelas nih, harusnya ini kan pakai apa gitu kan? Ya. Lebih mewah, plate-nya yang lebih mewah, tapi ternyata yang simple tapi juga high value ya. Jadi bagus ya. Jadi ini siapa idenya? Tim. Idenya tim. Oke. Iya. Jadi ini tadi sebutnya apa? Pulled beef barbecue. Pulled beef ya? Iya. Pulled beef barbecue? Iya. Oke. Pulled beef barbecue. Ini pulled beef udah pasti di dalamnya adalah daging sapi yang dibakar ya, dipanggang ya. Dipanggang dengan cara yang khusus. Tapi saya lihat sekeliling daging sapinya itu tidak dalam bentuk satu potongan besar. Iya, Pak. Tapi disuir ini. Iya. Ya. Jadi menarik sekali. Oke, kita makan ya. Iya, silakan, Pak. Kita mau beda. Siap. Kita beda dulu, kita lihat. Ya. Nah, sahabat impresi boleh lihat nih. Ya, jadi inilah daging sapi suirnya yang di dalam ini. Satu helai ini yang menurut saya sangat menarik. Dan ini dibakarnya berapa lama? Itu berjam-jam. Berjam-jam? Iya, betul. Jadi bakar ya, bukan diasapin ya? Diasap dan dibakar juga. Jadi dibakar dulu. Ditungku yang dibuat khusus? Iya. Dan ini apa ini? Daun apa ini? Itu cilantro ya. Oke. Ya. Dan ini yang saya paling suka itu adalah french fries-nya itu nggak french fries umumnya. Ini adalah cut. Apa tuh sebutnya tuh? Dia wedge cut ya. Wedge cut ya? Iya. Oke. Jadi ini enak banget. Ya, jadi kulit-kulitnya ini yang masih garing-garing ini nikmat sekali ya. Jadi dan ini apa? Krim apa? Cheese. Cheese cream. Itu ya. Oke. Saus keju juga. Dan ini yang saus hitam tomat. ini apa? Yang hitam ada pepper dan sedikit ada sedikit secret. Ada rahasia lah ya. Oke, ada rahasia ya. Ya. Secret recipe. Very good. Secret touch. Kita nggak boleh buka ya. Ya, saya akan coba ya. Saya makan ya. Silakan, Pak. Ini sahabat impresi kan perlu melihat ekspresi saya makan. Ya. Dan saya harus cuci tangan dulu untuk memastikan bahwa semuanya baik. Dan prokes di sini enak loh, sahabat impresi ya. Jadi saya lihat juga pegawainya menggunakan masker dengan baik ya. Oke, kita akan coba dulu tanpa saus ya. Oke. Persis dugaan saya, ini enak sekali. Ya. Ini enak sekali. Dan dengan secretnya. Ini apa nih rahasianya? Ini jampik-jampiknya apa? Ya. Memang enak. Jadi ini harganya berapa? Dia 90.000. 90.000 udah plus ya? Ya. Oke. 90.000 ini saya bisa makan berdua. Ya. Tapi biasanya kalau udah makan berdua kurang tuh pasti. Karena rasanya enak. Ya. Dan saya mau coba yang ini, ya. Saya akan coba tanpa rotinya. Saya akan pisah-pisahkan dulu ya. Ininya. Ini yang dibakar berjam-jam tadi ya. Wah, ini lihat tuh. Lihat uraiannya tuh. Nah, ya. Tuh, ya. Gila, ini enak banget. Ya. Kalau nanti makan jangan langsung begini, ya. Makan ini dulu dikit, rotinya dikit, baru. Ini siapa sih yang menemukan ini? Sesungguhnya? Itu apa namanya? Timur juga sih ya, Pak ya. Ya. Ini kan makanan sudah ada di ada. negara lain. Betul. Nah, maksud saya apakah ada tambahan-tambahan yang tidak ada di tempat lain?
Mungkin dengan kita membuat rotinya Ada rempah tambahan. setiap hari. Ah. Iya. Ini semuanya roti tiap hari dibikin baru. Iya, betul. Pagi-pagi kita Wow. bikin baru. Fresh every day ya? Siang dan malamnya. Kalau tidak habis? Kalau tidak habis ada tidak dijual lagi dia. Jadi untuk Oh, begitu? Ya. Dan saya paling suka, lihat nih, ya ramah lingkungan, nggak ada plastik botol, ya semuanya ramah lingkungan dan bisa dipakai kembali. Ini komitmen ya. Jadi kalau kita jadi pewirausaha, kita harus komitmen dengan cinta alamnya. Tadi Bu Lin bilang I love Belitung, ya bukan hanya ngomong, bukan hanya lip service, tapi implementasinya jelas. Di sini menggunakan daun, sesuatu yang alamiah, dan juga minumnya pun menghindari barang-barang plastik, nggak ada straw di sini, ya. Jadi main buang-buang supply sampahnya jadi banyak, Iya. ya. Oke, ya. Jadi sahabat impresi, saya akan habiskan ini, ya, tanpa nanti Anda lihat tentunya, ya. Tapi sebelum saya habiskan, saya mau tanya lebih lanjut. Jadi buka setiap hari kecuali hari Selasa. Kecuali hari Selasa. Jadi yang paling ramai hari apa? Yang paling hari Weekend. itu hari Minggu malam. Minggu malam, bukan malam Minggu. Bukan, Wow. Minggu malam biasanya. Ada apa? Itu mungkin prediksi saya ya hari Minggu itu adalah hari keluarga. Ah. Orang mau pergi bersama keluarganya. Iya, iya, iya. Selalu ramai pasti ya. Selalu ramai hari Minggu. Apa yang paling banyak dipesan ini? Iya, betul yang ini. Dan sama- ice cream? Ya, es krim dan Hmm. kentang goreng juga. Ya. Breakfast too on Sunday now. Why you don't sell a stick? There are others that sell steak, Uh-huh. and so we didn't really want to compete with others. Mhm. There's good steak to be had in other places. We said we'll do something different. Ya, 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 ya. Ya, ini strategi bisnis yang bagus ya. Tempat lain juga udah ada, tapi kita punya diferensiasi yang jelas. Tempat lain belum punya ini. Ya, kenapa kita harus ikut kena orang gitu ya? Ya, ya. Jadi saling melengkapi ya. Jadi kalau di sana sudah ada, kita bikin yang nggak ada. Jadi orang datang ke Belitung serasa semuanya lengkap ada. Mau stick ada di tempat lain, mau makan ini ada ke sini ya. Saling merekomendasi ya. Iya, betul. Oke, apakah pemasarannya sudah melalui digital? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Pakai apa aja platformnya? Instagram dan Facebook sih. Instagram dan Sejauh Facebook ini. ya. Mana yang paling efektif? Instagram atau Facebook? Facebook efektif ya untuk umur yang lebih tua. Mhm. Kalau Instagram lebih cocok untuk umur yang lebih muda. Oh, gitu Tapi ya? Kita juga ada Facebook Ah, advertising juga. tuh ya. Jadi generasi Z itu pasti banyak pakai IG. Ya, kalau generasi X banyak kayak saya nih. Banyak pakai Facebook ya. Tapi kalau kita memang sasaran pasarnya mau local market, kita harus banyak pakai Facebook. Karena pengguna Facebook itu di Belitung mayoritas. Sedangkan di Instagram itu lebih banyak sasarannya yang generasi Z dan orang luar. Nah, porsinya orang lokal dengan wisatawan, Iya. lebih banyak mana yang datang? Oh, kalau saya pikir lebih banyak orang Yang lokal. ya. Lokal ya? Sekarang ya. Mm-mm. Lebih banyak orang lokal. Dan ini menarik loh ya. Ini harganya kan, mohon maaf, tidak murah dan tidak terlalu mahal. Iya, Ya, middle lah gitu ya. Iya. Tapi orang lokal banyak gitu. Betul sekali. Apa yang Anda lihat fenomena apa? Uh, Daya beli. Daya beli, saya pikir saya lihat untuk ada fenomena sebagai tempat yang baru mungkin ya. Belum kalau boleh saya bilang mungkin belum ada yang seperti restoran dan kopi seperti di sini begitu. Sini ada kopinya. Ada kopinya juga. Kopinya seluruh Indonesia kopinya. Untuk saat ini kita Ada kopi Belitung nggak? Belum ada. Pak. Belum ada ya. Iya. Nah, itu harus ada tuh kopi Baik. Belitung. Karena di Belitung Timur sudah ada perkebunan kopi jenis Liberica. Oke. Ya, nanti diolah di sini dan jadi punya kekhasan satu di sini. Iya, iya. Oke, jam berapa sih yang paling banyak diminati orang? Malam ya? Jam malam makan Makan malam siang? paling banyak diminati orang. Ini jam bukanya jam berapa aja nih? Setiap hari kita buka jam 12 sampai jam 9. Oke, jam 12 sampai jam 9 malam. Kalau hari Minggu ada breakfast menu dari jam 7 7? pagi sampai jam 12. 7 sampai jam 12. Iya, lalu Oke. setelah jam 12 itu menu biasa lagi. Apa breakfast menunya apa aja yang berbeda? Yang berbeda itu kita punya pancake. Kita ada juga eggs benedict. Wih, Lalu- saya belum coba itu. Iya. Iya. Lalu ada juga breakfast smoothies itu dengan ditambahkan bubuk protein untuk Bubuk misalnya protein. cyclist yang mau. Nah, saya baru mau ngomong, Ya. Anda para pencinta olahraga sepeda, olahraga pagi, kalau Anda habis olahraga mampir ke The Well.
sarapan pagi di sini, tadi ada namanya high protein punya breakfast ya. Itu pasti akan mensuplai kembali energi yang Anda keluarkan tadi. Ya, kemudian Anda juga bisa beramai-ramai dengan keluarga. Kalau hari Minggu pagi kan biasanya bangun pagi malas masak tuh, mampir ke sini makan. Pasti Anda akan dapat sebuah sensasi, pengalaman dan experience tadi yang berbeda dengan kondisi ambience yang enak. Itu akan merilis stres kita ya. Dan bagi wisatawan, kalau Anda ke Belitung, masukkan ini dalam kunjungan Anda. Karena Anda akan menikmati sebuah makanan yang menurut saya sensasinya berbeda. Kalau Anda 3 hari di Belitung, hari pertama makanan Belitung, hari kedua makan Belitung, hari ketiga silakan coba makanan ala The Well ya. Oke, sahabat impresi. Nanti terakhir kita akan gali lagi kembali kendala-kendala yang dihadapi oleh sahabat kita ini. Tapi sebelumnya saya mau teruskan makan dulu ya. Sahabat impresi, makanan saya belum habis karena saya mau menikmatinya pelan-pelan karena ini enak banget. Ya, saya mau tanya lagi dengan Mrs. Lin, masalahnya apa aja sih ketika dia buka usaha di Belitung, menghadapi masalah apa saja? So what is the problem when you open the business in Belitung? Opening the business wasn't a trouble. The registration and all the paperwork, everything went smoothly. Probably the most difficult thing is one day before we were about to hire all of our staff, PPKM. Oh, yeah. So we didn't know what do we do now. So we were committed, so we just opened anyway. So yeah, the biggest challenge is knowing how many customers and when can we have customers and following all the rules around COVID and the uncertainty around that. That's the only difficulty. Iya. Jadi ini sulitnya ya. Ketika beliau mempersiapkan usaha baru mau buka tiba-tiba PPKM. Ya, Anda bisa membayangkan ya. Usahanya udah siap, udah prepare mau take off, tiba-tiba PPKM semuanya di close. Ya, udah rekrut karyawan ya, gaji udah mesti mulai jalan. Bahannya udah siap, tiba-tiba PPKM. Ya, jadi itulah tantangannya, tapi akhirnya sekarang kan now you can smile because PPKM is going down to the level 2 and 3. So people can come again. Ya, ini kita udah bisa makan-makan seperti ini, kita bersyukur karena Belitung dari level 3 akan menuju level 2 sebentar lagi tanggal 8 November mudah-mudahan, dan tentunya wisatawan akan masuk dengan banyak ya. So what is your quote for the entrepreneur in Belitung to start the new business? Think, plan, prepare, and do it anyway. Wah, itu dia ya. Thank you. Dikasih mentornya langsung nih ya. Dari ada beberapa komponen-komponen untuk memulai menjadi pewirausaha unggulan di Pulau Belitung. Nanti kita akan undang beliau untuk sharing kepada usaha-usaha mikro di Belitung supaya berani untuk menjalankan usahanya menjadi sukses ya. So, thank you Mrs. Lin. Thank you so much. I hope your business is grow, is very good. Thank you. And to the high level. Thank you. We hope And so you can too. open the new brands. Okay. Okay. Ya. In Tanjung Kelayang, or in Tanjung Tinggi, or in Jakarta too. Okay. Awesome. Oke, bye-bye. Sahabat Thank impresi. you.